kehidupan anak-anak dan kekerasan yang mereka tonton. Mekah di pagi yang panas. Udara kental dengan debu, aroma rempah dan asap api dari rumah-rumah yang dibakar perkelahian kemarin masih terasa. Lorong-lorong sempit dipenuhi suara tangisan, teriakan, dan jeritan yang mengiris hati. Namun, di balik sorak-sorai dan kekacauan, ada mata kecil yang menatap dunia dengan takut, bingung, dan sedih, mata anak-anak yang lahir di zaman jahiliyah, di tengah kekerasan, kebodohan, dan fanatisme kesukuan. Seorang bocah bernama Ali, berusia 10 tahun, duduk di pinggir jalan, menatap tubuh ayahnya yang terbaring tidak bergerak setelah perkelahian antar suku semalam. Tubuh itu berdarah, mata ayahnya menatap kosong ke langit. Ali menutup wajahnya, gemetar. "Ayah, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku sendirian." Ibunya, Khadijah, duduk di sampingnya, wajahnya basah oleh air mata. "Ali, kita harus bangkit, kita harus kuat, tapi aku juga takut melihat dunia ini." Ali menatap ibunya dengan mata yang mulai kosong. "Ibu, mengapa manusia bisa begitu jahat? Mengapa mereka membunuh hanya karena nama suku? Aku tidak mengerti, aku ingin dunia ini tenang." Khadijah menunduk, memeluk anaknya erat. "Anakku, inilah dunia jahiliyah. Kita tidak bisa mengubah orang yang tersesat, tapi kita bisa menjaga hati kita tetap hidup, tetap peduli, dan tetap berharap pada cahaya yang akan datang." Di lorong lain, Fatimah, seorang gadis berusia 12 tahun, menatap sekelompok pemuda mabuk dan bersenang-senang setelah menang taruhan judi. Tubuh mereka berlumuran darah lawan yang kalah. Fatimah menutup mulutnya, menahan mual dan tangis. "Ya Allah, bagaimana mereka bisa begitu kejam?" Bisiknya pelan. "Aku baru 12 tahun, tapi aku sudah melihat kematian, darah, dan kebodohan manusia. Bagaimana aku bisa percaya pada dunia ini?" Ibunya, Amirah, menepuk pundaknya lembut. "Sayangku, jangan biarkan hatimu hancur. Di dunia jahiliyah, kebodohan dan dendam menguasai orang dewasa. Tapi kita masih bisa menjaga jiwa kita tetap bersih, tetap mulia, meski dunia di sekitar kita hancur." Fatimah menunduk, air mata menetes. "Aku ingin suatu hari, manusia sadar. Mereka harus belajar bahwa darah dan kebencian menghancurkan semua, bahkan anak-anak seperti kita." Di pasar, seorang anak bernama Yusuf kecil, yang baru berusia 9 tahun, menyaksikan perkelahian dua kelompok pemuda dari suku yang berbeda. Mereka saling menyerang, menjerit, dan menumpahkan darah, sementara kerumunan menonton dengan sorak-sorai atau ketakutan. Yusuf menggenggam tangan adiknya, Raffi kecil, menahan tubuhnya yang gemetar. "Raffi, jangan lihat, bisiknya. "Aku takut, aku tidak mau melihat darah." Raffi kecil menatap kakaknya, matanya basah. "Yusuf, aku juga takut, tapi mereka begitu keras, aku merasa tidak ada tempat yang aman." Yusuf menunduk, hatinya hancur. Ia tahu bahwa dunia jahiliyah tidak hanya berbahaya bagi orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Mereka lahir, tumbuh, dan hidup dalam kekerasan yang terus-menerus, tanpa perlindungan, tanpa ketenangan, dan tanpa kasih sayang yang cukup. Di sebuah sudut lorong, seorang pemuda mabuk menabrak seorang anak perempuan yang sedang membawa air. Tubuh anak itu terhuyung, ember air tumpah, dan gadis itu menangis keras. Suara tawa pemuda mabuk itu menggema di lorong sempit, seolah menertawakan penderitaan orang lain. Seorang pedagang tua, Sulaiman, yang menyaksikan kejadian itu, menepuk kepala Yusuf kecil. "Lihatlah, anak muda, di dunia jahiliyah, anak-anak seperti kalian belajar kebencian, ketakutan, dan ketidakadilan sejak lahir. Mereka menertawakan air mata dan penderitaan orang lain karena mereka tidak tahu cara hidup yang benar." Yusuf menunduk, tubuhnya gemetar. "Aku ingin dunia ini berubah, aku ingin tidak ada lagi anak-anak yang menangis karena kebodohan orang dewasa." Sulaiman menghela napas panjang. "Aku pun berharap begitu, anakku. Namun cahaya kebenaran belum datang. Kita hanya bisa menjaga hati kita tetap hidup, tetap peduli, sampai cahaya itu menyingkap kegelapan ini." Di lorong dekat Ka'bah, Aisyah melihat seorang anak yatim yang dipaksa mengambil bagian dalam perjudian orang dewasa. Anak itu gemetar, wajahnya pucat, tapi ia tidak bisa menolak. Aisyah menghampirinya, memeluknya dengan lembut. "Jangan takut, aku di sini, tidak apa-apa, jangan biarkan mereka menghancurkan hatimu," bisik Aisyah. Anak yatim itu menatapnya dengan mata besar,
penuh ketakutan dan kebingungan. Aku hanya ingin pulang, tapi mereka memaksaku ikut. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aisyah menunduk, air matanya jatuh di pipi anak itu. Aku tahu, di dunia jahiliyah, anak-anak seperti kita sering menjadi korban kebodohan dan kekejaman orang dewasa. Tapi kita tidak boleh menyerah pada ketakutan, kita harus tetap berharap. Malam tiba, dan dunia jahiliyah tetap bergemuruh dengan suara mabuk, perjudian, perkelahian antar suku, dan teriakan orang dewasa yang haus darah. Namun, di lorong-lorong sempit, anak-anak yang selamat duduk bersama, saling menenangkan, memeluk satu sama lain, dan berdoa dalam hati mereka yang kecil. Ali memeluk Raffi kecil dan berkata lirih, suatu hari, kita akan hidup di dunia yang tenang, di mana anak-anak tidak harus menangis, tidak harus takut, dan tidak harus kehilangan orang yang mereka cintai. Fatimah menatap langit malam dari lorong sempit, menahan air mata. Ya Allah, tolonglah dunia ini, jangan biarkan anak-anak melihat kebodohan dan kekejaman seperti ini, tuntun hati manusia agar mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Di sudut lain, Yusuf kecil menulis di kulit buku lusuhnya. Anak-anak di dunia jahiliyah lahir di tengah kekacauan dan ketidakadilan. Mereka menyaksikan darah, kekejaman, dan kebodohan orang dewasa. Mereka belajar dendam, kebencian, dan ketakutan sebelum mereka mengenal kasih sayang dan kebaikan. Dunia ini keras, tidak adil, dan tidak tenang bagi anak-anak. Namun, kita masih bisa menjaga hati tetap hidup, tetap peduli, dan tetap berharap cahaya kebenaran akan datang suatu hari. Di pagi hari, suara pasar kembali ramai, tetapi lorong-lorong dipenuhi anak-anak yang menunduk, hati mereka penuh ketakutan, dan jiwa mereka masih trauma. Setiap suara gaduh mengingatkan mereka pada perkelahian, perjudian, dan kekejaman yang mereka saksikan. Hakam menatap mereka dari kejauhan, hatinya hancur. Ini dunia jahiliyah, anak-anak lahir di tengah kekerasan dan kebodohan. Mereka tidak pernah merasakan ketenangan, dan setiap hari adalah ujian bagi hati dan jiwa mereka. Raffi kecil menggenggam tangan Yusuf, menatap Hakam. Apakah dunia ini akan selalu seperti ini? Hakam menunduk, menahan air mata. Tidak selamanya, suatu hari, cahaya kebenaran akan datang. Dunia jahiliyah akan berubah. Anak-anak seperti kalian akan belajar hidup dengan tenang, tanpa takut, tanpa dendam, dan tanpa kebodohan. Tetapi sampai saat itu tiba, kita harus menjaga hati kita tetap bersih dan peduli. Bab ini menunjukkan sisi paling emosional dari zaman jahiliyah, anak-anak menjadi korban kekerasan, dendam, dan kebodohan orang dewasa, membuat pembaca merasakan ketidakadilan dan kegelisahan moral yang parah, sekaligus menimbulkan harapan akan datangnya cahaya kebenaran.